Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sholat isya, dan insyaallah kita lanjutkan tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita dihadirkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kesehatan ini kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah masjid kita tercinta ini. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini sudah datang. Yang lama kita tunggu-tunggu setahun sudah, alhamdulillah kali ini sudah datang. Rajab kemarin Kanjeng Nabi Muhammad memberikan sajian kepada kita semuanya untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Bahkan tidak sedikit yang sampai terhanyut oleh wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami sampai di bulan Ramadan. Sampai menangis sujud yang lama. Ketemulah kita dengan bulan Ramadan. Tidak sedikit kawan-kawan kita, saudara kita yang usianya tidak sampai Ramadan. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Tohar. Saya santrinya yang saat ini harusnya berdiri di depan panjenengan, Dr. Kiai Haji Umar Jaini. Beliau adalah kiai saya yang sekarang bertugas di Jakarta. Panggilan mendadak sekali. Salah satu saudara kita, tetangga belakang rumah saya adalah guru panjenengan, Ustadz Abdul Hakam. Itu dapur saya dengan dapurnya Ustadz Hakam itu ingkur-ingkuran. Subuh WA saya, mohon maaf, selama saya kenal sampean sampai sekarang saya mohon maaf. Siap? Wis muga-muga Cak sampean sehat, karena saya manggilnya Cak, nah kakak saya. Muga-muga sampean sehat, bisa muter-muter numpak sepeda lagi dengan putranya yang paling kecil dan putrinya yang nomor 2 dari belakang, masih kecil sekali. Ternyata ada panggilan jam 11 malam, belum jam 11 ya, sudah dipanggil oleh Allah, lebih disayang oleh Allah, guru tarjamah lafdhiyah di masjid kita ini. Beliau sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Ramadan kemarin masih ada, Ramadan ini sudah tidak ada. Berarti tidak ketemu Ramadan. Ramadan ini luar biasa, jamaah rahimakumullah. Orang yang sholat, bahkan kita yang berdiri ini juga bilang seperti itu, tidak ada sebanyak sholat di bulan Ramadan ini. Betul enggak? Biar saya dengan sholat tarawih, sholat hajat, sholat tahajud, sholat 5 waktu, masih adakah di luar Ramadan yang sebanyak Ramadan? Adakah orang yang mudah sekali mengulurkan tangannya untuk bersedekah semudah di bulan Ramadan? Dan bahkan tidak ada yang senang beriktikaf, senang-senang di masjid ini kalau tidak di bulan Ramadan. Tadi malam saya khutbah di masjidnya Yai Umar di Lembah Harapan. Masjid itu masih baru. Nunggu peresmiannya, nunggu Ramadan. Bahkan ngantuk kita setelah subuh, gak koyok ngantuk Ramadan. Atau bahkan khutbah-khutbah atau khotib para ustadz itu banyak jobnya untuk ceramah ke sana kemari, ya Ramadan.
biasanya nganggur. Kalau Ramadan sampai jadwalnya sampai wah, jadi curhat ya. Sudah jamaah, ini berarti memang momentum yang memang kita tunggu-tunggu bersama. Kalau memang kita tunggu-tunggu bersama, kita harus sepakat bersama mumpung masih awal Ramadan ini. Jangan sampai ditinggal noleh ke kanan, Ramadan sudah takbiran, berarti sudah Idul Fitri. Jangan sampai Ramadan cuma lewat begitu saja. Momentum yang kita tunggu-tunggu selama setahun ternyata lewat begitu saja. Maka jamaah rahmatullah, kenapa heran kok Ramadan seperti ini? Karena di dalamnya ada nuzulul Quran. Malam itu sebenarnya biasa 17 Ramadan itu. Karena turunnya Al-Quran di Ramadan, akhirnya malam itu menjadi luar biasa. Dan bulannya menjadi bulan yang luar biasa. Ditunggu oleh kaum muslimin sedunia. Walaupun tahun ini memang unik di negara kita. Ada yang awalnya Sabtu, ada yang awalnya Ahad. Nggak apa-apa, sudah biasa. Yang tidak biasa itu yang tidak puasa. Yang paling umek di medsos kan nggak puasa. Langsung hari raya, warung-warung buka. Karena Al-Quran jamaah, dengan demikian Al-Quran ini memang harus benar-benar, ayo kita dampingi bersama-sama, kita berada di hati kita bersama-sama. Amirul Makkah waktu itu berkunjung ke rumahnya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin lalu berkata kepada Amirul Makkah, Presiden Makkah, wahai Amirul Makkah, ada apa sebenarnya sampai datang kemari dan siapa yang memimpin Makkah sekarang kok sama tinggal ke sini? Singkat katanya begitu ya, tapi tidak menggunakan bahasa Indonesia. Oh iya, sekarang Makkah dipimpin oleh wakil saya. Siapa dia? Kata Amirul Mukminin. Dia adalah Abdurrahman bin Hamzah. Tanya lagi Amirul Mukminin, siapa beliau? Wahai Amirul Makkah, beliau dulu adalah budak saya. Lalu saya merdekakan dia. Amirul Mukminin bertanya, kalau kita pun benarnya juga sama. Wakil presiden diwakili oleh mantan budak atau mantan, mohon maaf tanda kutip, pekerja kasar atau pembantu, atau lebih dari itu. Apa kata Amirul Makkah? Fa innahu alimun bi kitabillah wa alimun ilmu faraid. Dia itu lebih alim ilmu ulumul Quran dan ilmu faraid. Maka yang dikeluarkan kebijaksanaan dari wakil saya itu adalah kebijaksanaan yang dari Allah. Perhitungannya tepat, sangatlah arif. Maka dia saya angkat menjadi wakil saya. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya ini hal yang menjadikan peringatan bagi kita. Benar yang disampaikan Kanjeng Nabi. Al-Quran ini akan mengangkat derajatnya bagi orang yang ahlul Quran. Di mana berada Al-Quran di bawah. Di mana dia berada Al-Quran di bawah. Tahadus bin Nikmah, beberapa menit yang lalu saya talkshow bersama Kadif Humas Polda Jatim di salah satu radio di Surabaya. Belum ada 1 jam yang lalu selesai. Maka saya mir-mir tadi kepikiran, nyampe gak. Alhamdulillah nyampe. Karena kalau saya naik motor saya nggak nyampe di sini ya. Tapi alhamdulillah nyampe. Pakai mobilnya Pak Humas cepat, ada tulit-tulitnya seperti yang punya panjenengan. Karir beliau Tahadus bin Nikmah itu didasari dengan menggandeng kami guru-guru ngaji ini. Beliau mengatakan di podcast itu ditanya sama hostnya Mas Aldi, apa dan yang membuat paling beban berat sampean, tapi ringan karena sama membawa Al-Quran. Apa kata dia? Dia adalah Kapolres Rejang Lebong. Masih ingat kasusnya Yuyun, satu perempuan diperkosa 14 anak.
Dia menjadi Kapolres, tetangga panjenengan, rumahnya di Puri Kencana. Alhamdulillah sukses. Beliau dalam podcast itu tadi saya belum lama, belum 1 jam yang lalu. Maghrib itu baru selesai. Saya baru menuju ke sini. Kasus Yuyun itu, wah, rumitnya luar biasa. Apa kata beliau? Anggota dikumpulkan. Mas, saman datang ke TKP-nya Yuyun itu. Saman baca Fatihah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Karena nggak ada barang bukti sama sekali. Akhirnya anggota kepolisian itu benar berada di TKP, nggak menemukan barang bukti, baca Fatihah sebanyak-banyaknya, Al-Quran dibawa. Tiba-tiba ada orang tua yang memberikan petunjuk. Dari orang tua itu langsung terungkaplah 14 pelaku pelecehan seksual kepada Yuyun yang berada di Bengkulu, Rejang Lebong. Maka jamaah rahimakumullah, Ramadan ini jangan dibiarkan lewat begitu saja tanpa Al-Quran. Keluarga kita banyak sekali di rumah. Tapi mohon maaf, apakah sudah menjadi bagian dari Ahlul Quran? Jangan berkecil hati yang belum bisa. Ayo kita belajar kepada guru-guru Al-Quran. Yang sudah bisa, ayo kompetensinya kita tambah lagi untuk menjadi yang lebih bagus lagi. Kata Kanjeng Nabi, Ramadan seperti ini, yang kita tunggu-tunggu seperti ini. Riuhnya suara bacaan Al-Quran di rumah-rumah luar biasa waktu itu. Bahkan di luar Ramadan masih seperti itu. Menjadi benar-benar kampung Al-Quran. Autokritik saja, kenapa sekarang di lingkungan kita Al-Quran jadi aneh? 2 hari yang lalu viral. 1.000 orang baca Al-Quran di Malioboro. Beberapa menit saja diambil videonya. Setelah ambil video selesai. Malioboro menjadi shopping lagi. Kenapa Al-Quran menjadi aneh? Kenapa suara Al-Quran itu, kenapa riuhnya Al-Quran itu menjadi suara-suara HP kita? Saya juga nuturi Pulau Kiamba. YouTube-nya anak-anak menjadi suara pendominasi di rumah-rumah kita. Ayo jamaah rahmatullah. Sebelum Al-Quran ini diangkat oleh Allah dari muka dunia, ayo Al-Quran ada pada hati kita semuanya. Ayo bareng-bareng. Ada 3 komponen minimal. Kata Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di muka dunia adalah orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Pak Toha, aku duduk guru Al-Quran, aku ya duduk santri Al-Quran. Terus apa aku kira-kira? Apakah saya tergolong orang yang khairukum tadi? Karena saya bukan seorang yang guru Al-Quran dan seorang bukan santri Al-Quran. Ayo senang dengan orang yang pecinta Al-Quran. Kalau yang keempat, na'udzubillah, jangan sampai kepada kita. Wis bukan santri Al-Quran, bukan guru Al-Quran, dan tidak senang dengan yang ahli Al-Quran. Panjenengan baca istighfar sebanyak-banyaknya. Jamaah rahmatullah, ayo sedikit kula nuturi kula kiambak, mengajak diri kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah. Minimal khotam di keluarga kita 1 kali khataman. Putra panjenengan 3, bapaknya juz 1, mamanya juz 2, putra 1, 2, 3, juz 3, juz 4, juz 5. Besok berulang lagi. Insya Allah keluarga kita akan sejuk bersama Allah. Ayo, mumpung senyampang Ramadan masih di awal, jadikan Ramadan ini terkesan bagi keluarga kita. Tidak hanya lapar dan dahaga, tapi menjadi benar-benar membekas pada diri kita. Al-Quran ada pada diri kita semuanya. Semoga Allah membimbing kita jamaah. Sekali lagi, semoga Allah membimbing kita untuk menjadikan ahlullah, ahlinya Allah. Salah satu indikatornya adalah kita mencintai Al-Quran kita bersama-sama. Semoga kita semuanya Ramadan ini menjadi insan-insan yang mulia. Di akhir nanti kita mendapatkan predikat muttaqin dan orang-orang yang berimannya tinggi dan takwanya berkualitas. Akhirnya kita mendapatkan kemenangan nanti di Idul Fitri, kita menjadi insan-insan
yang tidak memiliki dosa satu dengan yang lainnya. Semoga Allah membimbing kita semuanya kesehatan zahir wa batinan sehingga Ramadan ini kuat sampai di akhir semuanya sehat dan diberikan panjang umur. Tidak hanya Ramadan ini, Ramadan yang akan datang kita ketemu kembali. Terima kasih. Ada pantun, kalau ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi. Kalaulah memang keterangan saya kurang panjang, bolehlah saya diundang kembali. Karena saya baru satu kali di sini. Allahumma musta'an ila Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.